baik dan sehat. Juga sama dalam keadaan baik dan sehat walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita masih diberi kesehatan sama Tuhan yang Maha Esa. Nah, siap belajar? Siap. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu. Nah, yuk, siapa yang mau pimpin doa? Oke, Naswa boleh pimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum belajar, Bu Guru ingin lihat semangat nasionalisme kita. Kamu dan Bu Guru, kita menyanyikan lagu wajib nasional sama-sama ya. Judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Tapi sebelumnya berdiri dulu semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, terjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan. Sudah sarapan? Sudah semua? Oke, sarapannya pakai apa? Makannya apa? Ada yang mau kasih tahu? Berbagi cerita sama teman. Tadi sarapan pakai apa? Ayo berdiri, boleh ke tangannya siapa? Ayo Kalila, boleh Kalila. Olive, boleh Olive. Silakan Olive. Sarapan tadi pakai apa? Sayur genjer. Pasti temennya nasi ya? Makanan pokoknya nasi. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bintang. Tadi makan apa? Sayur sop. Oke, jadi hari ini lengkap ya semua nasi plus sayur sop. Ada yang lain? Oh, saya nggak makan nasi, mama nggak sempat masak. Ini cuma makan roti. Ada nggak? Semua makan nasi? Oh, hebat, semua makan nasi Bu Dini. Iya, karena mamanya rajin ya. Masak pagi-pagi, bangun pagi-pagi untuk kita, siapin makan kita. Berarti kamu harus apa? Harus berterima kasih kepada siapa? Mama yang sudah mau siapin kalian sarapan. Nah, sekarang Bu Guru tanya. Nasi tadi terbuat dari apa? Hah? Beras Bu Dini padi. Ya, pertama dia dari tanaman padi. Kemudian diolah menjadi beras dan beras diolah menjadi nasi. Nah, kita hari ini akan belajar minggu yang lalu kita temanya sumber energi kan, masih ingat kan? Tugasnya sebenarnya hari ini kita masuk ke tema yang baru, yaitu tema yang ketiga, yang itu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa saja? Siapa yang tahu makhluk hidup apa saja? Makhluk hidup apa saja? Makhluk hidup apa aja? Makhluk hidup itu yang bisa bernafas, yang bisa bergerak, yang bisa makan. Makhluk hidup itu apa aja? Manusia, kita Bintang. Apa lagi? Hewan. Terakhir? Tumbuhan. Oke, tumbuhan. Hari ini kita mau belajar peduli pada lingkungan, yaitu tumbuhan. Terus kemudian temanya tema 3 tadi. Kemudian ke subtemanya yang kedua. Subtema yang kedua apa yang materinya? Subtema yang kedua itu tentang hewan dan lingkungan di sekitar rumahku. Nah, hari ini kita akan belajar 3 muatan. Yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu IPS, dan yang ketiga IPA. Ada berapa? 3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja, Bu? Yang untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar untuk membuat kalimat tanya,
Ya. Yang kedua, IPS kita akan mengenal karakteristik dataran bentang alam yang terdiri dari pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Dan yang ketiga, itu IPA kita akan belajar tentang bagaimana upaya merawat dan melestarikan lingkungan. Semoga nanti pembelajaran yang tadi itu bisa kita terapkan setelah kita belajar hari ini. Oke, dengan Bu Guru kasih sedikit ini ya materinya. Sebentar ya. Skip boleh. Amati layar yang ada di depan. Bu Guru sedikit share gambar. Tolong kamu perhatikan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba kalian amati gambar ini. Gambar apa ini? Ada dua gambar. Gambar apa ini? Gambar apa? Padi. Padi ya. Tadi ya. Padi itu apa sih? Padi itu nasi. Oke. Padi itu adalah salah satu bahan pokok yang bisa kita makan. Nah, nih. Guru beritahu. Padi adalah salah satu sumber makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Khususnya kamu juga Budi ini. Karena kalau nggak makan nasi kita nggak kenyang ya. Karena sudah dari dulu kebiasaan kita memang makan nasi supaya menambah energi kita juga. Nah, terus ternyata selain tanaman padi, ada tanaman lain yang bisa digunakan untuk menjadi bahan pokok makanan. Apa aja Budi? Ada yang tahu selain padi yang bisa dijadikan bahan pokok makanan? Gantinya padi. Bubur. Bubur itu dari nasi sayang ya, boleh, tapi itu dari nasi ya. Sama itu dari padi juga, cuma dihaluskan masaknya dimatangkan saja. Ada yang tahu? Ada lagi selain padi yang menjadi bahan pokok makanan, yaitu jagung. Nah, terus kemudian singkong dan juga sagu. Nah, sekarang kita akan mengenal padi itu dari mana ya Bu Deni. Terus ya ditanamnya di mana ya Bu Deni? Yuk kita mau coba sama-sama ya, biar kita tahu. Nah, di sini Bu Guru punya bacaan. Yuk kita lihat di sini. Nah, yang Bu Guru panggil siap membaca ya. Oke, yang lain boleh menyimak. Oke. Yang namanya Bu Guru panggil, Bu Deni minta Baim, boleh baca yang kuat Baim. Teman-teman tetap menyimak ya. Sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras banyak penduduk Indonesia yang menggantungkan padi adalah tumbuhan di daerah panas dengan curah hujan barat Jawa Dengan Naswa dengan Wira, baca yang kuat Wira. Tadi kamu menyimak teman yang membaca tidak? Enggak. Coba balik pada kedua kerawang. Tulisan Berarti kamu min ya? Tidak. Oke. Ya udah. Naswa, lanjutkan Naswa yang kuat. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung benih dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya
percelahan terjadi bersamaan selanjutnya benih ini ditanam di lahan sementara dipindahkan ke tanah ke bawah biji atau benih tadi akan tumbuh Oke, terima kasih Naswa. Yuk, sepertinya tadi belum pada menyimak semua. Jadi kita membaca sama-sama saja. Oke, biar kita sama-sama memahami dari bacaan ini. Biar kita tahu dan kita tambah ilmunya. Kita sama-sama membaca ya. Ya, oke. Buku ini juga bang. Yuk. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih itu ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah disiap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah itu nantinya yang akan dijadikan benih padi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Sehingga panen padi gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, dan bahkan hitam yang disebut beras. Jadi pernah kan lihat beras lain warna putih? Ada beras yang warnanya ungu ke arah merah atau disebut dengan beras merah. Pernah lihat kan anak-anak? Iya Bu, oke. Nah sekarang kamu perhatikan di sini. Nah ada 3 gambar di sini. Kira-kira menurut kamu padi itu ada di gambar nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 1 ini nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Bukan nomor berapa? Oke, nomor 2 itu apa namanya? Di mana namanya itu? Apa namanya? Sawah. Ya, ini ketiga ini adalah bentang alam atau permukaan bumi yang terdiri dari apa? Ini namanya apa? Pantai. Ini? Oke, ini ada sawah, ada sungai. Sawah dan sungai ini biasanya ada di dataran rendah. Di mana nak? Dataran rendah. Kemudian yang ini apa? Yang ketiga? Pegunungan. Ya, pegunungan atau dataran tinggi. Ini dataran tinggi ya. Oke, berulangi. Yang pertama itu adalah pantai. Yang kedua dataran rendah. Yang ketiga dataran
lihat di sini. Nah, tapi sebelumnya kita mau tahu pantai itu apa sih Bu Deni? Kemudian dataran rendah itu apa Bu Deni? Dataran tinggi itu apa? Nah, coba perhatikan di situ ada 2 gambar ya. Nah, coba lihat di sini. Lihat. Di sini ada yang ini yang guru. Ini kursor ya, kursornya jarak dulu ya. Lihat ini kakinya. Lihat kursor guru yang jalan ini tahu? Nah, coba kalian lihat di sini ini apa namanya? Hah? Apa? Ini daerah pantai. Ada yang tahu apa sih daerah pantai itu? Ada yang tahu? Mau tahu? Oke, pantai. Yuk simak telinganya dibuka biar tahu. Pantai itu adalah daerah yang ada di antara nih, ya di antara laut dan dataran. Jadi tengah-tengah ya enggak? Nih, ini pantai. Dia ada di antara dengan pantai. Kalau di sini pernah ke pantai itu tuh, nah yang warnanya putih-putih itu. Nah, pasirnya itu namanya pantai. Jadi pantai itu daerahnya ada di antara lautan dan dataran. Oke, paham yang pantai? Oke, sekarang yang kedua dataran rendah. Nih dataran rendah nih yang keduanya di atasnya lagi. Dataran rendah itu apa? Ada yang tahu? Coba lihat dari gambar. Coba. Oke, dataran rendah, boleh dibantu ya. Dataran rendah itu adalah nih dataran yang permukaannya datar, yang ketinggiannya itu di atas, di bawah 200 meter, di atas permukaan laut nih lautnya. Jadi kalau dia masih 0 sampai 200 meter dari permukaan laut, itu disebut dataran rendah. Bintang-bintang nih ya, gambar dataran rendah. Terus dataran tinggi bagaimana? Coba lihat, ada yang tahu? Kira-kira dataran tinggi bagaimana? Dataran yang ketinggiannya nih, ketinggiannya di atas 200 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Nah, seperti itu. Nah, siapa yang tahu yang pernah ke pantai? Di pantai ada apa aja? Yo. Di pantai ada apa aja? Pernah ke pantai ke mana? Yang pernah ke pantai? Yang pernah ke pantai? Pantai Mutun? Belum ya, karena ini ya. Karena masih pandemi gini jadi udah jarang ke pantai ya. Oke, di pantai itu biasanya ada ikan Bu Deni. Ya. Terus kemudian ada bintang laut. Ada kerang, ada apa lagi ya? Yuk kita lihat di sini. Kita mau mengenal karakteristik permukaan bumi. Oke, yang pertama ini pantai. Kita baca sama-sama ya. Pantai adalah daerah yang membatasi antara daratan dan laut. Oke, ciri-ciri pantai. Udaranya kering, suhunya panas, terus berpasir. Sumber daya alam apa saja yang ada di sana? Coba. Ada ikan laut, rumput laut, cumi-cumi, kerang, lobster, kemudian mutiara, terumbu karang. Oke. Terus pekerjaan yang cocok yang biasa kita lihat di sana kalau di pantai itu ada apa? Profesi apa yang suka ada di pantai? Tahu. Profesi itu pekerjaan sayang. Profesi itu pekerjaan. Apa kira-kira? Ada nelayan, petani garam, terus pengrajin kerang, ada pemandu wisata juga karena di pantai juga biasanya itu kan tempat objek wisata dan biasanya itu ada pemandunya kalau misalnya dari jauh, turis dari jauh, misalnya turis lokal atau turis mancanegara seperti itu, ada yang itu perlu yang namanya guide itu pemandu wisata. Ya itu juga biasanya ada di pantai. Itu biasanya kalau di Bali itu suka banyak guide-nya. Kemudian, nah itu pantai. Sekarang dataran rendah. Dataran rendah tadi apa? Permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Oke, ciri-cirinya baca. Suhu. Ya, permukaannya relatif datar, tanahnya subur, biasanya berada di perkotaan. Sumber daya alamnya apa saja yang sering kita lihat di dataran rendah? Ada padi, jagung, sayur mayur, tebu, buah-buahan dan lain-lain. Kemudian pekerjaan apa yang cocok di sana?
karyawan, guru kayak begini ini kita tinggal di dataran rendah. Guru, kemudian dokter, pegawai bank, dan masih banyak yang supir seperti itu. Nah, yang terakhir dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya tadi berapa? Lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, seperti pegunungan ya. Ciri-cirinya beriklim sejuk karena banyak pepohonan di pegunungan. Kemudian cadangan air cukup banyak. Terus area pertanian dibentuk teras sering dan sengkedang. Sumber daya alam yang ada di dataran tinggi seperti kopi, apa aja? Karet, coklat, cina, kubis, stroberi, kayu jati, dan lain sebagainya. Terus pekerjaan yang cocok apa? Ya sesuai dengan tadi sumber daya alam yang ada tadi, yaitu petani teh, penjaga villa, kemudian sopir, pengangkut teh, dan juga pemandu wisata juga suka ada di sana. Nah, sekarang dulu tanya. Ketika kalian sudah lihat bentang alam yang ada di sini, yang sudah kalian perhatikan tadi, ada pantai, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Itu semua siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan pantai? Siapa? Jangan malu, gak apa-apa. Siapa kalian awalnya? Tuhan. Oke, siapa teman-teman yang menciptakan? Tuhan. Iya, Tuhan yang menciptakan. Tuhan menciptakan semua itu tadi pantai, dataran rendah beserta sumber daya alamnya. Itu untuk siapa? Sia, untuk juga hewan juga, karena hewan juga butuh tempat tinggal seperti Tuhan menciptakan laut. Nah, hewan juga tinggal di situ. Lihat ya, Tuhan itu menciptakan semuanya untuk kita. Jadi kita boleh tuh ambil ikan, boleh tuh ambil tanaman yang ada nyabut singkong yang sudah Tuhan berikan. Jadi kita harus apa? Bersyukur sama Tuhan karena Tuhan begitu baik sama kita, sudah menyediakan sumber daya alam. Nah, kalau sudah disediakan sama Tuhan tadi sumber daya alam yang banyak dengan lingkungan sekitar yang pantai yang indah, kemudian dataran rendah yang nyaman, dataran tinggi yang begitu indah, terus masih ada tuh yang seperti ini. Coba lihat kira-kira baik nggak tindakan yang ada di sini? Aman gambarnya. Baik nggak kira-kira? Nih, ini ngapain coba? Kalian lihat gambarnya. Motong pohon, Bu. Iya, pintar. Ini tindakan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Ini adalah tindakan yang tidak terpuji. Kenapa? Karena ini menebang pohon secara liar. Kalau menebang pohon secara liar, nanti akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Padahal Tuhan tadi suruh ngapain? Sudah dikasih ya, Tuhan minta apa? Untuk kita merawatnya. Iya, Tuhan sudah menciptakan, berarti kita harus merawatnya. Kalau sudah seperti ini, kira-kira merawat tidak? Hah? Tidak, ini tidak merawat. Jadi ini tidak boleh ditiru. Ini tidak boleh ditiru. Tindakan ini adalah tindakan terpuji yang Tuhan tidak suka untuk dilakukan. Jadi bagaimana? Nah, inilah yang mengakibatkan terjadilah masalah-masalah pada keseimbangan lingkungan kita. Bisa terjadi banjir, bisa terjadi juga tanah longsor. Apalagi yang kita lihat? Ada tindakan-tindakan yang tidak boleh ditiru. Nah, kira-kira gambar nomor 1 yang ini apa ini kira-kira? Ada yang pernah lihat? Nangkap apa itu? Ikan. Nangkap ikan. Ikannya di mana? Di laut. Nah, kalau di laut kira-kira itu boleh nggak? Boleh, tapi caranya yang tepat. Cara yang tepat seperti apa? Nah, kira-kira udah cara yang tepat belum itu? Dia lempar bom ke laut supaya ikannya mati semua. Boleh nggak? Nih kita baca ya satu. Apa baca nomor 1? Sama-sama 1, 2 ya. Menangkap bom. Menangkap ikan dengan bom itu tidak boleh. Ya, karena apa? Nanti ikan-ikan kecil itu jadi ikut mati. Nanti lama-lama habis sumber daya alamnya. Jadi harus menangkap ikan dengan apa? Jaring atau kail. Pintar. Ini tidak boleh ya. Ini juga tindakan yang akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Yang kedua, ngapain tuh kira-kira? Oh iya, pemburuan hewan liar. Nanti punah hewannya kalau misalnya semua diburu. Tidak boleh ya. Terus yang kedua kira-kira yang ketiga apa? Kira-kira yang ketiga? Itu siapa itu yang ketiga?
Gambar apa? Tukang kebun ya? Iya, tukang kebun lagi ngapain? Sedang apa dia? Ini ada tulisannya, sedang memberikan pestisida kepada namanya. Itu boleh dilakukan tapi tidak boleh berlebihan. Kalau sudah berlebihan itu akan mengakibatkan sayuran menjadi rusak. Kalau sayuran rusak terus kita konsumsi di rumah tanpa dicuci dengan bersih, yang ada perut kita akan menjadi sakit dan akan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Nah, rugi sendiri kan? Nah, itu tidak boleh. Nih, coba baca sama-sama. Penggunaan pestisida yang berlebihan. Terus yang terakhir apa itu kira-kira? Di mana itu? Hah? Di laut. Oke, itu banyak apa? Sampah. Berarti buang sampah sembarangan. Nah, kira-kira membuang sampah sembarangan itu juga sama. Tidak boleh dilakukan di lingkungan sekitar karena akan merugikan banyak orang, banyak makhluk hidup, tidak hanya manusia, hewan-hewan juga. Jadi hewan-hewan itu bisa mati yang ada di situ, misalnya ada ikan, kemudian ada binatang-binatang lain yang ada yang hidup di air itu juga akan bisa mati kalau sudah airnya tercemar seperti itu. Nih, ini adalah tindakan yang mengakibatkan masalah terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, terus bagaimana caranya supaya lingkungan kita nggak seperti ini, lingkungan kita menjadi lebih bersih, Bu Rini, lebih nyaman, terus kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Nah, yuk kita diskusikan sama teman-temanmu. Diskusikan, kita bentuk kelompok, diskusikan dengan temanmu cara merawat lingkungan di sekitarmu. Bisa? Kita geser saja kursinya ya, geser bertiga. Kita geser ya. Oke, Bu Guru akan bagikan kalian ini. Tadi kan kita punya masalah. Masalahnya itu apa? Kerusakan pada lingkungan. Nah, terus kita mau cari solusinya. Bagaimana cara kita merawat lingkungan di sekitar kita supaya tidak rusak. Oke, nah ini Bu Guru. Kita akan berdiskusi. Jadi sudah buat kelompok. Kalian diskusikan dengan teman kalian. Kegiatan apa yang bisa dilakukan upaya untuk merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke? Bu Guru kasih satu. Ini ada ini ya. Siap, anak pegang satu-satu dulu, tapi nanti tetap diskusi yang pegang ketuanya. Ketuanya di sini siapa? Baim ya. Oke, Baim ketuanya. Ketua yang di sini? Bintang. Naswa. Oke, Naswa ya. Nah, dengarkan perintah dari guru. Tunjuknya. Coba buka yang halaman terakhir. Yang nomor 5. Yang nomor 5 sudah. Oke. Untuk yang nomor 5, diskusikan bersama kelompokmu tentang upaya kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk melestarikan atau merawat lingkungan di sekitarmu. Nah, boleh diskusikan dengan temanmu. Tolong siapkan alat tulisnya, pensilnya, boleh diskusikan. Di situ 3 saja. Kan punya tanaman di rumah. Bagaimana cara kamu merawat tanaman di rumah? Ya, sudah saja. Apa? Kan tanaman itu termasuk makhluk hidup kan? Nah, bagaimana cara kita merawat lingkungan kita? Apa tadi? Terus kalau tadi kan kalau menangkap ikan tadi bagaimana? Terbalikannya saja. Sebaiknya kalau kita tangkap ikan bagaimana? Bisa? Ya boleh silakan diskusi. Supaya tumbuh tanaman kita tumbuh subur, apa yang harus kita lakukan? Menyiram tanaman secara teratur. Sudah ya? Menyiram tanaman nggak apa-apa ya? Sudah? Kalau ditanya sudah, apa belum? Jawabannya sudah atau belum? Sudah anak-anak? Belum.
kerjain sebentar ya. Paling cuma berapa menit. Nanti tak ini lagi. Kita mau ngerjain yang resikonya. Nanti kan influencer ya apa ya? Nggak apa-apa. Iya Pak, silakan ya. Rempong ya. Gue skip. Orang ibu bapak itu ngomongnya lama ya. Waktunya ya. Nah, sekarang dari masing-masing kelompok boleh mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan temannya. Pilih, boleh Baim atau anggota yang lainnya, atau Naswa sebagai ketua atau teman yang lain boleh. Satu perwakilan di antara kalian. Yuk, kelompok mana yang siap dulu? Ayo, kelompok siapa yang siap? Udah semua? Ya, letakkan pensilnya kalau sudah. Kelompok siapa yang siap? Udah? Oke, Kalila boleh berdiri. Kelompok satu dulu ya, teman yang lain tolong perhatikan. Teman yang lain. Oke, Kalila tolong bacakan hasilnya. Coba yang lain. Yang lain dengarkan Kalila. Benar tidak ya? Ini yang Kalila dan teman-teman diskusikan. Tindakan dalam upaya merawat dan melestarikan lingkungan. Yuk, yang lain dengarkan. Menangkap ikan dengan jaring. Oke, benar ya? Yang lain bagaimana? Ya Bu, lanjut. Merawat tanaman dan menggunakan air. Oke, merawat tanaman menggunakan air lebih tepat apa teman-teman? Nyiram tanaman. Oke, pintar. Menyiram tanaman. Lanjut. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, beri tepuk tangan buat Aplaus. si siapa? Kalila. Kalila. Yuk, beri tepuk tangan buat Kalila dan teman-teman yang lain atas diskusinya benar ya. Ketiga yang disampaikan oleh kelompok satu ini sudah benar ya. Itu adalah upaya atau upaya tindakan dalam untuk merawat lingkungan. Nah, kita sekarang kelompok ini mendengarkan hasil dari kelompok sini. Oke. Yuk, tolong dibaca punyanya ini yang kuat. Dengarkan sih. Menyiram tanaman. Menyiram tanaman, Memberi pupuk pada tanaman secara teratur. memberi pupuk pada tanaman secara teratur. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Benar ya? Oke, sekarang kalian lihat ke sini. Apa? Oh, apa lagi ya? Selain itu ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Ya, tadi yuk kita coba sama-sama. Apa tadi dengar? Menyiram tanaman, kemudian memberi pupuk, membuang sampah pada tempatnya, menangkap ikan dengan menggunakan jaring atau kail. Bisa juga kita memanfaatkan sampah kaleng itu didaur ulang, dibuat menjadi apa? Menjadi tempat sampah, menjadi pot bunga, jadi tidak tumpuk sampahnya seperti itu. Paham ya? Sedikit ya. Yuk, menyiram tanaman dan memberi pupuk secara teratur, kemudian menggalakkan penanaman pohon di sekitar tempat tinggal. Jadi menanam pohon boleh supaya udara di sekitar tempat kita bersih. Terus kemudian tidak boros air. Kemarin sumber energi, belajar untuk menghemat air ya. Kemudian tidak membuang sampah pada tempatnya seperti jadi buangnya harus di kotak sampah, tidak boleh di kolong laci, tidak boleh di laut ataupun di sungai. Kemudian mendaur ulang sampah plastik dan menangkap ikan dengan menggunakan kail atau jaring. Nah, sampai di situ Bu Dini tanya, kira-kira kalian sudah paham apa belum? Sudah? Sudah. Sekarang, nah, Bu Guru kasih kalian tes sumatif, itu boleh AKPD-nya boleh dikumpulkan. Enggak, di AKPD kalian itu ada lembar tes sumatif. Jawabannya boleh di belakangnya. Nomor 1, misalnya A, tulis A, 2 B, seperti itu. Di belakang AKPD.
jabatan informatifnya. Baik, kumpulkan semua. Jangan lupa diberi nama yang tadi ya, kumpulkan dulu yuk. Terus Paswa, kumpulkan tugasnya semua. Ayo, waktunya sudah habis, guru rasa sudah selesai. Dan kumpulkan. Sudah? Oke, kalau sudah, ketua kelas, ketua kelompoknya untuk mengumpulkan lembar kerja teman-temannya. Yo, Baim dan Naswa, tolong kumpulkan lembar kerja LKPD-nya. Oke, terima kasih. Mana Mbak ini tuh masih ada yang tertinggal, Nak? Itu. Oke, terima kasih Mbak In. Oke, kalau sudah, oke, tetap duduk yang baik. Nah, sekarang aku tanya sama kalian. Tadi hari ini kita belajar tentang apa? Belajar tentang dataran tinggi, karakteristik dari apa? Tentang alam, kemudian masalah-masalah keseimbangan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum pulang, Bu Guru mau tanya dulu. Nah, tadi daerah yang ada di antara lautan dengan daratan itu disebut daerah apa? Apa? Pantai. Pintar buat siapa? Buat si Wira. Oke, pintar Wira. Terus kemudian pekerjaan apa saja yang ada di pantai? Menangkap ikan itu kerjanya siapa? Nelayan. Terus kemudian bagaimana cara merawat lingkungan? Tadi merawat lingkungan di sekitar kita bagaimana caranya? Menyiram tanaman, terus memberi pupuk secara teratur pada tanaman. Oke, pintar. Terus ingat ya, nah tadi ingat nanti setelah kita pulang, ini tadi kata begini, kita harus merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Mulai dari hal yang paling sederhana, tidak buang sampah sembarangan. Kalau bisa ada tanaman yang sudah mulai layu, ayo bantu siram kalau mamanya kelupaan. Oke? Ya supaya apa? Supaya tanaman itu tetap subur. Kalau tanaman itu subur, kita tetap senang nggak lihatnya? Indahkan taman kita. Nah, seperti ingat ya, kewajiban kita adalah apa? Memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, sampai di situ ya, ingat pelajarnya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus kemudian membantu ibu menyiram tanaman itu hal yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, sebelum pulang, oke, Bu Guru mau kasih kalian tugas sebentar. Nanti di rumah pelajari buku tematik kalian di pembelajaran kedua, ya. Materinya tentang manfaat dari tumbuhan. Nanti dipelajari di rumah ya. Oke, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Nah, mau pulang? Oh, oke, kalau mau pulang nanti kita siap-siap ya. Yuk, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Yuk. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallahul adzim. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang rapi boleh pulang. Siap. Oke, kelompok yang boleh pulang, kelompoknya si Naswa boleh keluar. Terima kasih sudah jadi anak hebat dulu. Satu-satu. Nanti Pak. Selamat